Alhamdulillah, aku nggak pernah punya banyak waktu untuk ngobrol bersama ayah. Tapi sekalinya ada waktu, obrolannya itu sangat dalam dan membekas di hati. Suatu ketika, suatu malam, waktu itu kita dari kota Bandung mau pulang, pulang ke rumah. Kebetulan ban motornya itu kempes, entah kenapa aku atau apalah, kalau alam. Dan waktu itu aku mendorong motornya itu cukup jauh ke tambal ban yang 24 jam buka. Di sela-sela perjalanan itu ada sebuah obrolan. Beliau itu mengatakan gini, apa beda manusia dengan hewan? Maka aku jawab, manusia itu makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, ya, tapi beda manusia dan hewan itu adalah ada di akalnya. Manusia punya otak, hewan pun ada otaknya, tapi manusia punya akal, akal pikiran. Jadi kalau kamu hari ini cuma bisa makan, minum, kerja, juga tidur, hewan pun bisa demikian. Lihat hewan, lihat kerbau di sawah. Mereka makan, minum, tidur, dan mereka bekerja. Bahkan bekerjanya lebih kuat dari kita. Yang membedakan manusia dan hewan adalah akalnya. Manusia tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang benar. Beliau pun mengatakan, kadang kebenaran itu terlihat buruk, tapi baik hakikatnya. Kenapa? Karena apa yang dilihat tidak sama dengan apa yang dirasakan. Kadang kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang menurut kita kurang baik, padahal sesuatu itu bisa juga bermanfaat untuk semuanya. Begitupun sebaliknya. Makanya beliau pun bercerita lagi, makanya jadi di setiap kebenaran itu pasti ada kebaikan, tapi di setiap kebaikan belum tentu ada kebenaran. Maka pilih-pilihlah, maka gunakanlah akalnya. Kalau sesuatu itu masuk akal, kalau sesuatu itu tidak bertentangan dengan akal, ambillah sebagai sesuatu yang bermanfaat. Namun ketika sesuatu itu jauh api dari panggangnya, misalkan tidak masuk akal, apalagi tidak ada hujah dan dalil yang kuat, maka tinggalkan saja. Terus beliau pun waktu itu membahas tentang pertunangan, karena sebelumnya aku ngomong gini, ya, aku mau bertunang. Terus beliau berkata, bagusnya jangan bertunangan, kalau ada duit langsung kawin aja. Aku tanya lagi kan, kenapa? Sebab tunangan itu bukanlah budaya kita, bukan juga sesuatu yang disyariatkan oleh agama, bahkan menjurus kepada mubazir. Dan beliau pun menyampaikan sebuah perkataan yang beliau kata itu dari riwayat Nabi yang mengatakan, siapa yang meniru perbuatan orang kafir maka mereka bagian dari orang tersebut. Bisa dipastikan kalau tunangan itu bukanlah sesuatu yang datang dari Islam, melainkan dari luar Islam. Jadi secara garis besarnya beliau mengatakan, kamu nggak usahlah ikut-ikutan gitu. Ya, itulah obrolan yang mungkin kita jarang ngobrol ya, karena mungkin jarak dan waktu yang berbeda gitu kan. Maksudnya jarak dan waktu berbeda gini, karena beliau ini kan di tempat lain, aku di tempat lain gitu, aku kerja dan beliau pun ada pekerjaan gitu kan. Jadi kita jarang ketemu, tapi pas ketemunya pasti ada sesuatu yang dibahas gitu. Nah pas malam itu waktu aku dorong motor yang banyak kempes itu, adalah obrolan tersebut ya, karena aku waktu itu pun jadi gimana ya, nyamperin dia ya untuk ngomong itu mau tunangan. Tapi pada Allah, setelah beliau mengatakan tentang hal itu, bahwa tunangan itu bukan sesuatu yang datang dari Islam, maka aku putuskan aku tidak mau bertunangan, dan akhirnya ya gagal gitu kan. Ya alhamdulillah, karena memang bukan jodohnya, karena sesuatu itu mungkin ada, kalau takdir yang Allah kasih itu pasti masuk akal, pasti ada step by stepnya, dan itulah yang terjadi. Sampai sekarang aku yakin nih, kalau sesuatu itu datang dari Allah pasti masuk akal. Kalau sesuatu itu datangnya bukan dari Allah, pasti banyak sekali salahnya, pasti banyak sekali dustanya. Makanya sekarang pun ada fenomena tentang
yang mengaku habaib terus dia menyampaikan pendapat yang kadang nggak masuk akal gitu, maka itu nggak bisa dipercaya. Mungkin kita boleh percaya kalau beliau itu keturunan Nabi, tapi kalau masalah agama yang beliau sampaikan, tunggu dulu kita lihat hujah dan dalilnya seperti apa gitu. Bukan kita so tahu, tapi justru karena kita ingin tahu, makanya kita cari tahu apakah yang dibawakan oleh beliau yang mengaku Habib itu betul adanya, tidak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan dengan agama, maka maaf, kami menolaknya. Tapi kalau beliau menyampaikan sesuatu tentang agama dan sejalan dengan agama itu sendiri, maka dengan senang hati kami akan menerimanya. Itulah.